Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Rasya Habibi dengan NIM 24199. Untuk proyek basis data 2 ini saya menggunakan tema penyewaan studio musik. Oke, langsung saja ke ID-nya. SQL. Saya di sini sudah menyiapkan untuk database-nya. Sini saya alat. Kita masuk ke query. Di database saya ini terdapat 10 tabel yang dimana terdapat use one studio music show paragraphs. Nah, di sini terdapat 10 tabel. Yang pertama itu ada alat musik, yang isinya itu yang isinya itu ada beberapa alat musik yang dapat disewa. Lalu untuk booking ini ya eh, data-data customer yang membooking itu, lalu ada customer. Sini data-data dari pengunjung. Kalau ada detail booking ini ya ada isinya tentang detail-detail dari booking. Lalu ada log aktivitas. Log aktivitas ini sebenarnya tabel pembantu yang dimana dia akan dia dimana di dalamnya itu akan mencatat keseluruhan dari aktivitas yang telah dilakukan di database ini. Lalu ada paket sewa, di sini dapat beberapa macam paket sewa nantinya. Terus ada pegawai, di sini data-data para pegawai. Lalu di sini ada pembayaran, sukses atau belum dibayar atau lagi sedang proses. Lalu ini sewa alatnya. Lalu sini ada studio, yang dimana nanti ada beberapa studio yang dapat disewa. Lanjut untuk di sini untuk presentasinya kita disuruh untuk mendemonstrasikan start prosedur. Jadi di sini saya akan membuat prosedur terlebih dahulu. Di sini saya mencatatnya. Jika di sini sudah terdapat prosedur yang dengan nama yang sama seperti ini, kita bisa lakukan drop dulu. Drop prosedur if exist dengan nama tambah booking. Sini saya akan menggunakan untuk menambah bookingan. Jadi kita cek dulu apakah ada tidak. Sini drop prosedur if exist. Sini berhasil ya. Jadi udah kita drop. Selanjutnya di sini saya akan masukkan prosedur saya yang sudah saya catat. Daily method, prosedur combat. Di sini kita jalankan. Nah, karena di sini sudah berhasil kita membuat prosedur dengan nama tambah booking. Selanjutnya kita akan menjalankan dari prosedur tadi. Terus sudah saya catat call tambah booking sini. Wait. Oh, sini kan ada duplikat ya. Kita udah masukkan dengan angka sekian. Tambahkan. Oke, sudah berhasil. Kalau tambah booking, kita udah tambahkan bookingnya dari ini sudah berhasil kita tambahkan. Selanjutnya kita akan cek hasilnya dengan kita coba lihat dari tabel booking tadi kita tampilkan semua. Nah, di sini sudah tampak.
Order by ID booking di sini kode booking BK501 ya gitu, yang statusnya pending. Lalu selanjutnya demonstrasikan stored function. Langsung kita ke heading sini. Saya sudah mencatatnya. Jadi saya di sini akan menggunakan store function menentukan status stok secara otomatis. Ya seperti tadi, jika ada store function yang dengan nama yang sama, kita bisa drop terlebih dahulu. Di sini berarti, nah karena di sini error karena status stok ini function dari status stok ini belum ada, jadi kita bisa langsung masukkan untuk store functionnya. Nah di sini function dari status stoknya itu sudah berhasil dimasukkan, jadi nanti ada stok habis atau stok menipis. Jika sudah, kita akan jalankan, kita cek apakah berfungsi untuk fungsinya. Nah, di sini berfungsi ya. Jadi misalnya dengan alat 13 ini stoknya itu ada 2 dan nanti akan apa? Otomatis terisi di statusnya itu stok menipis. Seperti itu. Lalu selanjutnya demonstrasikan trigger. Nah, untuk trigger sendiri seperti tadi, jika ada, kita drop dulu, takutnya ada trigger yang sama dengan nama yang sama. Jadi di sini not trigger does not exist. Jadi untuk trigger dengan nama cek stok alat ini tidak ada. Oh ya, di sini saya akan membuat trigger untuk mengecek stok apakah masih tersedia atau tidak. Kalau begitu langsung kita buatkan triggernya. Jadi di sini cek stok alat di sel alatnya. Nanti itu kita lihat untuk stoknya, apakah stoknya itu tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia atau kosong, itu akan menampilkan tidak dapat dipinjam atau stok kosong. Oke, di sini berhasil untuk membuat trigger cek stok alat. Oh ya, pakai before insert karena diceknya itu sebelum kita lakukan transaksi. Setelah itu jangan lupa untuk membuat trigger untuk mengurangi stok, karena ketika sudah dipinjam maka barang itu akan otomatis berkurang untuk jumlahnya. Sama seperti tadi, saya drop dulu. Nah di sini ternyata juga tidak ada. Langsung saja kita buat triggernya untuk kurangi stok. Jadi jika alat itu sedang disewa atau dipinjam, maka akan otomatis berkurang untuk jumlah stoknya. Seperti ini. Kita set stoknya ke yang baru, quantity baru, dengan ID alatnya juga baru. Nah, kita buat di sini berhasil untuk, nah di sini menggunakan after insert karena kita mengeceknya itu setelah dilakukan transaksi atau tadi penyewaan. Lalu kita coba cek dulu stok awalnya sebelum kita melakukan transaksi atau penyewaan alatnya. Kita cek dulu sini. Nah, di sini untuk kita bisa lihat ada ID alatnya, nama alatnya, dan stoknya ada berapa. Lalu kita coba masukkan transaksi sini, kita masukkan transaksi
dengan ID bookingnya itu satu, ID alatnya itu satu, yang ini satu, value-nya ya untuk quantity banyaknya itu kita sewa dua, dengan jumlahnya ini dengan harganya ini harga sewanya 50.000 per item. Jadi kalau subtotalnya nanti 50.000 kali 2 itu 100.000. Jadi kita coba lakukan transaksinya. Oke, di sini transaksinya berhasil dan otomatis dari stok alat satu tadi itu akan berkurang sebanyak dua, yang awalnya tadi 5 akan menjadi 3 gitu. Lalu kita coba cek stok lagi, tadi yang kita pinjam itu di alat satu, sorry tadi 4 jadinya, eh tadi stoknya, oh sorry tadi stoknya 3, terus kita pinjam sebanyak 2, sisanya tinggal 1. Oke, selanjutnya jika sudah oh ya tadi kan ada untuk peringatan jika stoknya itu sudah habis. Jadi contoh kita masukkan dulu set ini, kita masukkan dulu untuk untuk transaksinya. Misal saya membutuhkan di sini 99 dan akan muncul seperti ini, tidak dapat dipinjam, stok kosong. Oke, untuk eh, trigger berhasil. Selanjutnya, terdapat demonstrasikan query tanpa indeks. Oke, kita coba untuk yang tanpa indeks lebih dahulu. Jadi kita, eh, karena tadi saya sudah mencoba membuat create index, sudah terjaga, saya akan drop semuanya dulu. Drop terlebih dahulu. Lalu kita coba explain select dari semua. Di sini karena belum ada indeksnya, jadi di sini akan tampil 0, 0, 0, 0 dan all di sini. Nah, terus kita disuruh untuk buat indeks. Nah, buat indeksnya seperti ini. Kita buatkan indeksnya terlebih dahulu. Yang pertama itu buat booking tanggalnya, tanggal mainnya, terus lalu ada statusnya. Oke, berhasil. Lalu kita coba untuk explain lagi dan kita akan bandingkan dengan yang tadi. Nah, sini sudah ada indeksnya yaitu booking, lalu di sini ID booking tanggalnya, di sini juga ID booking tanggalnya, ada 3 cons 99. Nah, jadi jelaskan informasi. Jadi ketika udah dibuatkan indeks dan udah dilakukan optimasi, jadi itu uh, database ini tidak akan membaca seluruh dari data yang ada gitu, jadi lebih sedikit yang dibaca. Sekian dari saya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.